Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari PDC 2019. Di sini saya akan mempresentasikan skill pemeriksaan fisik hip dan knee. Untuk langkah pertama adalah kita memperkenalkan diri kepada pasien, kemudian memastikan identitas pasien. Selanjutnya adalah kita menunjukkan atau memberitahu tujuan dari pemeriksaan ini dan meminta informasi dari pasien. Ya, Pak, misi. Selamat siang, Pak. Nama saya Muhammad Yusuf. Nama Bapak siapa? Saya dengan Duda. Baik, terima kasih Pak Duta. Siang hari ini kita mau melakukan pemeriksaan fisik untuk pinggul dan lutut Bapak agar membantu dalam diagnosis keluhan Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ini nanti untuk pemeriksaannya itu mungkin kurang nyaman ya Pak, tapi nggak apa-apa, ini untuk keperluan diagnosis Bapak ya. Bersedia ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan cuci tangan dan meminta pasien untuk membuka bajunya. Pak, saya izin cuci tangan dulu Pak ya. Lakukan cuci tangan sesuai langkah WHO. Bapak selanjutnya bisa, kalau berkenan, dibuka baju, dibuka dulu bajunya Pak ya, agar memudahkan pemeriksaan. Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya adalah yang pertama, pemeriksaan hip dengan prinsip look, feel, dan move. Untuk yang pertama adalah prinsip look. Kita melakukan inspeksi pada pasien, minta pasien untuk bergerak atau berjalan dari satu titik dan kembali lagi. Misi Pak, mungkin bisa jalan terlebih dahulu ke pojok sana, kemudian kembali lagi ya Pak. Amati gerakan pelvis pasien. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak bisa berbaring terlebih dahulu ya Pak. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan feel atau palpasi. Kita akan melakukan tekanan atau mempalpasi pada inguinal dan trochanter major pasien. Permisi Pak, saya izin untuk menekan di daerah pinggulnya. Nanti kalau ada nyeri bisa dikabari ya Pak. Terima kasih. Lakukan tekanan pada inguinal, kemudian trochanter major. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan mengukur leg length discrepancy, yang kita akan mengukur 4 pengukuran, yaitu yang pertama adalah true length of leg, kemudian yang kedua adalah apparent length, yang ketiga adalah anatomical length of femur, dan yang terakhir adalah anatomical length of tibia. Bapak, permisi, saya akan melakukan beberapa pengukuran terhadap pinggul dan kaki Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Terima kasih Pak. Untuk yang pertama adalah pengukuran terhadap true length of leg. Kita akan mengukur dari sias pasien menuju medial malleolus pada tiap kaki pasien, kemudian dibandingkan apakah sama atau ada perbedaan dan diukur. Kemudian di kaki satunya. Selanjutnya adalah pengukuran apparent length. Kita mengukur dari umbilikus pasien menuju medial malleolus di tiap kaki. Selanjutnya adalah kita akan mengukur anatomical length of femur. Bisa hadap kanan terlebih dahulu. Untuk anatomical length of femur, kita akan mengukur dari trochanter major menuju lateral epicondyle of femur. Lakukan juga terhadap kaki yang kontralateral. Tentunya kita akan melakukan pengukuran terhadap anatomical length of tibia, ukur dari lateral condyle of tibia hingga lateral malleolus. Baik, terima kasih Pak, bisa berbaring lagi. Selanjutnya kita akan melakukan move atau kita akan menggerakkan kaki pasien. Permisi Pak, saya izin untuk menggerakkan kakinya terlebih dahulu ya Pak. Jika ada nyeri bisa diberitahu Pak. Kita akan melakukan 5 gerakan, yaitu yang pertama adalah fleksi hip, yang kedua adalah abduksi, kemudian adduksi hip, dan yang ketiga adalah internal rotasi hip, dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah eksternal rotasi hip. Isi Pak. Pertama fleksi hip, dan yang kedua adalah abduksi hip, selanjutnya adduksi hip, kemudian internal rotasi hip, dan terakhir dan eksternal rotasi. Baik, terima kasih Pak. Kemudian untuk pengukuran terakhir, asesmen terakhir adalah Thomas test, yaitu kita yang pertama memposisikan pasien dalam supinasi, kemudian kita ada di sebelah kanan pasien, kita letakkan
telapak tangan kita pada posterior lumbar pasien. Di sini Pak, saya akan melakukan pemisahan terakhir ya Pak. Kemudian kita setelah meletakkan telapak tangan pada posterior lumbar pasien, kita mengangkat lutut kanan atau hip kanan pasien. Kita fleksikan, kemudian amati pada lutut kontralateral apakah tetap ekstensi atau fleksi. Jika fleksi maka catat sudutnya. Baik Pak, selanjutnya bisa dipeluk lutut kirinya, diangkat terus dipeluk. Ya, kita meminta pasien untuk memeluk lutut kirinya, untuk lutut kontralateralnya, kemudian kita melihat lutut yang sebelumnya apakah tetap ekstensi atau fleksi. Jika ada fleksi maka catat sudut fleksinya. Terima kasih Pak, bisa diturunkan lagi. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pada knee atau lutut dengan prinsip look, feel, dan move. Untuk yang pertama adalah look, amati pada lutut pasien apakah ada scar, swelling, edema, nyeri, tenderness, atau rash atau abnormalitas lainnya. Selanjutnya kita bisa minta kepada pasien untuk bergerak atau berjalan ke suatu titik, kemudian kembali lagi. Permisi Pak, bisa berjalan ke pojok sana dulu, kemudian kembali lagi ya Pak. Amati lutut pasien. Baik, terima kasih Pak. Langkah selanjutnya adalah feel atau inspeksi. Kita bisa minta kepada pasien untuk berada dalam posisi supinasi terlebih dahulu. Permisi Pak, bisa berbaring terlebih dahulu ya, kasur. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada daerah lutut pasien. Permisi Pak, saya akan palpasi atau menekan pada beberapa titik. Jika ada nyeri bisa diberitahu ya Pak. Terima kasih. Kita bisa palpasi mulai dari superior patella, kemudian prepatellar, selanjutnya bisa dari tendon quadriceps, patellar ligamen, dan ligamen kolateral. Selanjutnya kita akan melakukan prepatellar leg test, fikasi pada superior patella, kemudian squeeze ke arah inferior, dan gunakan tangan lain untuk menekan patella ke arah posterior dan amati apakah ada bouncing pada patella. Selanjutnya adalah pemeriksaan bulging test, sama seperti tadi, fiksasi pada superior patella, squeeze ke arah inferior, kemudian usap pada kompartemen medial dari patella, kemudian pada kompartemen lateral patella, dan amati apakah ada bulging pada kompartemen medial patella. Selanjutnya kita akan menuju langkah move. Kita akan menggerakkan lutut pasien untuk fleksi dan ekstensi. Permisi Pak, saya izin untuk menggerakkan kakinya ya Pak. Yang pertama, fleksi ini. Halnya adalah ekstensi ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji anterior dan posterior draw test. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lagi pada lututnya ya. Kita bentuk 90 derajat pada sudut lututnya. Ini kita duduk pada pelvis pasien untuk memfiksasi. Lalu letakkan 4 jari dari kedua tangan pada popliteal pasien dan 2000 jari pada anterior tibia pasien. Selanjutnya kita tarik secara halus ke arah anterior untuk anterior draw test. Kemudian kita tarik ke arah posterior untuk posterior draw test. Selanjutnya kita akan melakukan varus dan valgus test untuk menguji atau memeriksa ligamen kolateral medial maupun lateral dari lutut. Yang pertama, untuk menguji ligamen kolateral medial, kita akan memposisikan lutut pasien dalam posisi valgus. Di sini Pak. Kita posisikan lutut pasien dalam posisi valgus. Kita beri tekanan dari arah lateral. Selanjutnya untuk menguji ligamen kolateral lateral dari lutut, kita berikan gaya dari medial atau diposisikan dalam posisi valgus. Untuk pemeriksaan terakhir adalah apply grinding test. Kita minta pasien itu berada dalam posisi pronasi. Permisi bisa tengkurap terlebih dahulu yang menghadap ke bawah. Kemudian permisi Pak, saya mau melakukan pemeriksaan lututnya lagi terakhir ya. Posisikan lutut pasien dalam sudut 90 derajat. Kemudian fiksasi pada ankle pasien, lalu pada kruis pasien, dan berikan kompresi pada lutut pasien, serta putar ke arah medial dan lateral. Jika terdapat nyeri pada lutut, maka mengindikasikan cedera pada meniskus. Terima kasih Pak.